Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat bertemu lagi. Jadi bagi saya sebuah hak istimewa, ya, privilege untuk bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu New Life Church. Ya, hari ini tema yang saya akan bawakan, Do You Love Me? Nah, pagi ini dan nanti sore dengan tema yang sama tetapi isi yang berbeda. Saudara, ketika kita mendengar kata do you love me, itu yang dikatakan oleh seorang istri kepada suaminya. Do you love me? Kalau engkau mengasihiku, kenapa engkau selingkuh? Kalau engkau mengasihiku, kenapa engkau mencari wanita lain? Kalau engkau mengasihiku, kenapa engkau tega meninggalkan aku? Saudara, pertanyaan do you love me itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, Simon, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kenapa kalimat itu ditanyakan? Kalau engkau mengasihi aku, kalau Tuhan mau flashback, kenapa engkau mengkhianati aku? Sampai 3 kali. Engkau yang berjanji sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, Petrus pernah sesumbar. Dia mengatakan aku tidak akan meninggalkan. Saudara, tapi hanya karena wanita yang bertanya, bukankah engkau salah satu yang menjadi pengikut Yesus itu? Oh, bukan. Sungguh mati enggak, kira-kira kalau kalimat sekarang. Saya berani sumpah, saya bukan pengikutnya. Saudara, ketika dia mengatakan itu di dalam kasih karunia, dia melihat tatapan Tuhan Yesus. Dan di situ dia menangis terseduh-seduh. Saudara, mungkin kita pernah gagal di dalam mencintai atau dicintai. Jadi saudara, kata cinta itu yang begitu gampang dikatakan, sulit dilakukan. Menurut Agustinus, Saint Augustine dari Hippo, dia mengatakan cinta atau kasih itu ada 2 macam. Yang pertama adalah caritas. Caritas adalah kasih yang mengarah kepada Tuhan. Tujuannya jelas kepada Tuhan, caranya disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberikan sukacita, sehingga ujungnya akan berakhir dengan kebahagiaan. Itulah kasih. Tapi ada satu kasih lagi namanya kupiditas. Jadi kupiditas jelas yang berlawanan dengan caritas. Kasih yang bukan mengarah kepada Allah, yakni kepada diri. Kasih yang ingin memiliki, kasih yang ingin menguasai. Kasih yang dimulai dengan takut kehilangan akan berakhir tentu dengan kekecewaan. Saudara, kenapa cinta manusia? Ketika engkau meninggalkan aku juga bisa meninggalkan engkau. Mungkin kalimat saudara yang ketika kita menikah, sekalipun di dalam kaya, miskin, susah, senang, sakit, sehat, harus ditambahin. Sekalipun engkau selingkuh, aku tetap setia. Karena apa? Karena cinta yang caritas tidak tergantung dari situasi. Kalau engkau cinta, aku baru cinta. Kasih yang tidak bersyarat, unconditional. Jadi saudara, itu yang dikatakan Saint Augustine. What do I love when I love my God? Apa yang saya cintai ketika saya mencintai Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Dia? Atau sebetulnya saya cinta Tuhan karena saya ingin berkat-Nya.
Saya ingin sembuhnya. Saya ingin hartanya. Katanya kalau ikut Tuhan, kita anak raja. Kita pasti sukses. Saudara, bagaimana ketika Tuhan menderita? Ketika Tuhan bilang pikul salib. Ketika Tuhan bilang menyangkal diri. Kalau engkau tidak membenci saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, orang tuamu, kau gak layak ikut aku. Saudara, tentu kata membenci di sini yang artinya kurang mengasihi. Karena apa? Kalau kita enggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, maka saudara, ada yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, yaitu diri kita. Itu hanya berlawanan, saudara. Jika engkau mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Allah Bapa tidak ada. Enggak ada, bisa dua-dua. Mau turut kepada kehendak Bapa atau keinginan dunia. Yang isinya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kita punya pilihan, saudara. Mengasihi dia. Tadi dikatakan ketika kita bertobat, itu harus setiap hari. Setiap hari saudara harus tanyakan, Tuhan, saya sedang mengasihi Tuhan enggak? Atau saya sedang mengasihi diri? What do I love when I love my God? Apa yang saya cintai? Apakah saya mencintai jiwa-jiwa yang tersesat? Apakah saya mengasihi yang terhilang? Apakah kalau hati Tuhan hancur, hati saya juga hancur? Jangan Tuhan senang, saya sedih. Atau Tuhan sedih, saya senang. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi kalau saya bilang gunung jam, maka gunungnya akan jam, akan lompat, akan pindah. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, 3 kalimat ini, 3 ayat ini, kita lihat cukup paralel. Kalau saya mau terjemahkan dengan bahasa saya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, saya coba menerjemahkannya, kalau saya ini berbakat dan hebat. Lalu sekalipun saya punya karunia bernubuat, bisa tahu semua rahasia, punya semua pengetahuan, dan bahkan saya punya iman yang sempurna, saya terhormat dan dahsyat. Dahsyat banget, saudara, bisa mindahin gunung. Sekalipun saya coba membagi-bagikan, wah bukan cuma yang ada pada saya. For the poor, semua orang miskin, semua saya bagi, bahkan saya kasih tubuh saya untuk dibakar. Sekalipun saya bisa memberkati, saya kuat, tapi itu nothing kalau saya tidak punya kasih. Allah adalah kasih. Maukah saudara membacanya? Kalau saya nggak punya kasih, saya nggak punya Allah, saya itu cuman sama seperti gong yang bunyi. Ya, kalau saya mau ngomong-omong, cuman ngomong-ngomong, cuman bunyi. Dan saya juga kosong dan ompong. Saya nggak tahu kalau mau ditambahin lagi ya, bisa ong-ong yang lain, bisa zong.
kosong, nothing saudara. Dan memang sesungguhnya kita itu nothing. Tadi Pastor Irwan mengatakan kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kenapa manusia mengejar yang hebat itu? Yang hebat, yang dahsyat, yang terhormat, yang berbakat. Wah, kita elu-elukan. Lalu kita bilang, wih luar biasa. Tapi di mata Tuhan, kalau engkau gak punya kasih, zong. Kosong. Gak ada makna. Sia-sia. Itu cuman buat di dunia. Gak ada di dalam kekekalan. Gak dicatat. Saudara pulang ke surga, saudara menghadap Tuhan. Saudara baca tuh semua. Tuhan, dulu saya berbuat demi namamu. Saya melayani engkau demi namamu. Saya melakukan ini, itu. Lalu Tuhan cuma tanya, siapa kamu? Gak kenal. Ngeri sekali saudara. Karena pada hari-hari terakhir banyak orang akan datang kepada Tuhan. Tuhan. Menyebut Tuhan. Tapi Tuhan bilang aku gak kenal. Ngeri banget saudara. Saya cuma bilang Tuhan tolong please. Saya gak mau ada di barisan itu. Saya gak mau ada di kumpulan itu. Tuhan kembalikan cinta mula-mula saya kepada engkau. Sehingga waktu saya bilang Tuhan saya mengasihimu. Saya mengasihimu mati-matian, sungguh-sungguh, habis-habisan. Sehingga saya juga membenci dosa, habis-habisan, mati-matian. Pilihan kita cuma itu saudara. Jadi ayo mari kita mau belajar. Supaya enggak kosong, supaya enggak ompong, enggak melompong atau sama aja bohong. Kalau kalimat saya saudara. Apa yang kita mau belajar? Love. Ayat 4, ayat 5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, saya membawa buku saya yang kedua terbit Agustus tahun lalu. Learning to Learn. Isinya 20 karakter. Saya menulis ini 3 tahun. 3 kali dibongkar-bongkar. Sempat stuck. Saya cuma bilang Tuhan saya gak mau nulis karakter yang di awang-awang. Yang saya juga gak mampu lakukan. Yang ini kira-kira terlalu terlalu ajaib gitu. Masa ada sih orang kayak gitu kira-kira. Saya bilang karakter tuh apa Tuhan? Oh saudara saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau enggak Roh Kudus Tuhan kasih saya kata-kata saya gak mampu Tuhan. Ada masa-masa kami sangat panjang berdiskusi. Yaitu khususnya di bab 1. Bab 1 dari buku ini adalah kasih. Dasar dari seluruh karakter adalah kasih. Anda menjadi sabar karena kasih. Anda murah hati menjadi kasih karena kasih. Anda rendah hati karena kasih. Anda mengampuni karena kasih. Seluruh dasar karakter adalah kasih. Dan kasih itu Allah adalah kasih. Oleh karena itu karakter itu adalah karakter Allah. Dan karakter Allah adalah cross, salib. Kita mengasihi sesama karena kita mengasihi Tuhan. Saya baik kepada orang itu bukan karena supaya orang itu baik kepada saya. Tapi karena saya tahu Tuhan sudah baik kepada saya. Maka saya di dalam mengucap syukur kepada Allah, saya harus baik kepada orang. Mau orang itu terima kasih, mau orang itu ingat kebaikan saya, whatever. Saya baik hanya karena Tuhan sudah baik kepada saya. Jadi saudara, nanti ada karakter-karakter yang saya singgung di sini ada di dalam buku ini. Kalau saudara senang belajar, saudara baca buku, saudara coret, di sini ada proyek karakter, saudara melakukan. Karena karakter itu sulit sekali untuk berubah kalau bukan kuasa Roh Kudus.
Jatuh bangun. Anda harus melatih diri. Dan itulah disiplin rohani. Saya nggak bisa tiba-tiba murah hati. Enak banget kalau saya bisa tiba-tiba sabar. Jadi saudara, di proses itu menyakitkan. Bagaimana saya melewati kerendahan hati. Waktu saya dihina, waktu saya diabaikan. Saudara, nggak mudah. Ketika saya harus melepas sebagai pimpinan operasional. Saya ada di sebuah yayasan. 25 tahun saya terus ada di dalam sekolah itu. Tapi saya harus melepas. Karena harus ada yang meneruskan. Nggak mudah. Waktu sekarang orang nggak tanya lagi. Orang nggak konsul ke saya. Oh, ini nih rasanya Tuhan ngelepas. Ini ya rasanya nggak dibutuhkan lagi. Ini ya rasa Tuhan kalau saya merasa nggak berguna. Ini ya Tuhan sakitnya. Oh saudara, sangat tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, kapan kamu belajar rendah hati? Ya di sini. Ketika orang nggak nganggap kamu, ketika orang nggak lihat kamu, ketika orang nggak cari kamu, diuji kerendahan hatimu. Jadi saudara, mari kita mau belajar karakter-karakter ini. Jadi saudara, dari love ini apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama adalah kasih itu sabar. Herannya itu yang pertama kali saudara ya. Kasih itu sabar. Sabar itu apa saudara? Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah. Aduh bagaimana ya, saya kalau bisa ada pil sabar, saya pasti udah beli. Saya makan itu pil sabar. Habis itu, tiba-tiba sabar. Gimana ya? Saudara, dari kecil saya memiliki anger. Kenapa saudara? Nanti sore saya akan bahas di dalam khotbah sore nanti. Saya waktu kecil, saya sering sekali bertanya kepada mama saya, mas sayang enggak? Mas sayang enggak? Makanya saya menulis biografi saya waktu saya ulang tahun ke-50. Saya beri judul buku saya MSG. Ma sayang enggak? Ma sayang enggak? Karena kalimat itu yang terus menerus saya tanyakan. Satu hari mama saya mungkin udah gak tahan ya. Ditanyain sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali. Tante saya pas datang dia bilang, gue kalau punya anak kayak gitu cabein aja. Dan mulai sejak itu saya dicabein. Saudara, bagaimana saya gak marah? Saya tanya, mas sayang enggak? Saya dicabein. Saudara, bikin saya bingung. Saya bingung tentang cinta. Saya tidak pernah percaya, saya mulai mistrust. Gak heran sekarang kalau saya juga pertanyaan yang dulu sering saya tanya kepada suami saya, pap sayang enggak? Cuman dia udah tahu jawabannya, gak usah dijawab, dipeluk aja. Karena saya bukan membutuhkan informasi, saya sedang membutuhkan konfirmasi. Jadi saudara, bagaimana bisa sabar? Saudara, saya ini gak bisa nyetir mobil. Tapi saya bilang sama suami saya bisa nyetir kalau gak ada mobil. Maksudnya gak ada mobil lain, cuman mobil saya bisa. Apakah saudara bisa mengatakan, saya ini sabar kalau semua lancar, kalau semua baik-baik saja? Saudara, waktu saudara sabar karena saudara dihadapkan kepada hal-hal yang membuat saudara tidak sabar. Di situ kesabaran muncul. Di situ kesabaran akan nampak, akan revealed. Jadi saudara, kalau saudara bilang habis kesabaran saya, oh itu namanya bukan sabar. Sabar itu gak pernah habis. Makanya apa itu sabar saudara? Sabar itu patient. Saudara tahu pasien? Pasien itu seperti apa saudara? Dia pasti menderita, dia pasti susah tidur, sulit makan, sakit. Itu pasien.
Nggak ada pasien yang, enak ya jadi pasien, pengen jadi pasien. Nggak ada saudara, nggak ada. Orang tuh kalau bisa jauh-jauh, ya. Saya kalau ngegodain temen, ya, karena suami saya spesialis jantung. Saya bilang mau nggak dikasih hadiah 3 malam nginep di ICU. Nah, ya gratis. Nggak ada yang mau saudara, sekalipun gratis. Jadi saudara sabar, itu apa? Long suffering. Aduh, iya kenapa ya bisa sufferingnya long? Saudara katanya kalau menikah ada 3 ring. Ya, sebelum menikah waktu kita tunangan ada engagement ring. Ada cincin tunangan. Begitu menikah kita pakai wedding ring. Setelah menikah kita suffering. Ya, jadi memang ada 3 ring saudara. Ya, siap-siap. Ya, jadi kenapa ciri pertama dari kasih adalah sabar. Karena Tuhan mau melalui kesabaran kita memenangkan hati anak. Melalui kesabaran suami kita bisa bertobat. Dia melihat dari apa yang dilakukan oleh istrinya. Dia dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, kesabaran itu saudara, yang saudara akan ngelihat satu hari saudara akan memetik buah yang manis. Jadi apa itu sabar saudara? Next. Ya. Jadi sabar ketika di dalam konteks definisi, menanti dengan tenang dan terus berharap walau dalam penderitaan dan tanpa batas waktu yang pasti. Itu sabar. Jadi sabar itu saudara pasti ada sikap di mana saudara tenang. Karena kalau saudara gerasa gerusu nggak tenang, ya nggak sabar. Ini bagaimana sih? Aduh, panik saudara, itu namanya nggak sabar. Saudara sabar tenang, kenapa saudara tenang? Karena saudara percaya Tuhan itu ada di dalam segala peristiwa yang Anda hadapi. Semua di dalam kontrol Tuhan. Sehingga di situ saudara berharap. Saudara, ketika saudara punya harapan, itu yang membuat saudara tenang. Kenapa manusia itu butuh harapan? Dan siapa yang saudara bisa harapkan? Siapa yang saudara bisa andalkan? Siapa yang bisa saudara gantungkan? Ya cuman Tuhan. Dan di dalam penderitaan. Saudara kan gak mungkin ngomong ketika saudara diundang ke pernikahan. Kemudian saudara bilang, selamat ya. Yang sabar ya, sabar. Enggak kan? Ntar si pengantin bisa, hah maksudnya? Saudara pasti bilang sabar ketika saudara ke rumah duka. Ketika saudara sedang selamat, turut berduka cita. Yang sabar ya. Jadi sabar berkaitan dengan penderitaan. Dan tanpa batas waktu. Next. Jadi saudara pasti berhubungan dengan penantian. Berhubungan dengan waktu. Tanpa batas waktu. Berhubungan dengan pengendalian diri. Berhubungan dengan nafsu. Karena kita tuh kalau udah kepingin. Saya kepingin. Tapi bisa dikendalikan. Saya pingin marah. Saya pingin pukul. Saya pingin gebrak meja. Saya pingin meninggalkan. Oh saudara, sabar. Saudara bisa mengendalikan diri. Dan saudara berhubungan dengan pengampunan. Dan pengampunan itu berhubungan dengan ego. Makanya kenapa kasih itu lawan daripada kasih itu egois. Bukan benci. Sama-sama perasaan, sama-sama emosi. Tapi begitu Anda egois, Anda gak mungkin mengasihi. Kita membenci orang yang kita kasihi, bukan? Saya kalau ada orang yang saya gak kenal bilang gini, Bu, kok jelek amat? Ngapain saya benci? Kenal aja enggak. Mungkin dia salah lihat. Mungkin dia salah orang. Bodoh amat. Tapi kalau suami saya ngomong gini, jelek amat lu. Gue nyesel kawin sama lu.
itu bisa nancep. Kenapa? Karena dia suami yang saya cintai. Sudah mengerti kenapa justru benci itu reaksi kecewa kepada orang yang kita kasih. Next. Jadi saudara, tanda yang pertama adalah berhubungan dengan penantian. Saudara, dikatakan di satu bagian Alkitab, hendaklah kita sabar seperti petani menantikan hasilnya. Jadi saudara, it takes time for the seed you plant to bloom. Have the patience not to pluck them too soon. Kita gak bisa, pengen cepet-cepet nih, kapan ini ada buahnya. Saudara petik buahnya masih kecil, masih masam. Jadi butuh kesabaran. Maka saudara lihat di pohon-pohon, kalau buahnya udah mulai mateng, apa saudara dibungkus-bungkusin ya. Lihat pohon mangga gitu ya, dibungkusin, tujuannya apa dibungkusin? Ya supaya gak usah dilihat, karena begitu ngelihat pengen metik, betul gak? Jadi dibungkus aja, tunggu sampai saatnya matang. Jadi belajar menahan diri, belajar menunda kepuasan. Kenapa saudara? Kalau itu dipetik pada awalnya, aduh gak akan manis yang sesuai dengan matang pohon. Maka saudara ada mangga matang pohon, berarti tunggu matang sekali baru diambil. Kalau enggak akan pahit, akan asam. Jadi saudara, kenapa anak-anak kita harus diajarkan untuk menunda kepuasan? Delay gratification. Ada percobaannya saudara, marshmallow. Jadi ketika dikasih nih anak-anak umur 3 tahun, ini percobaan dari 68 sampai 72 oleh seorang psikolog. Dia kasih marshmallow 1. Kalau kamu makannya sekarang, saya kasih 1. Tapi kalau kamu bisa 15 menit gak makan, nanti saya kasih lagi marshmallow yang kedua. Saudara, buat anak-anak yang cuek, makan aja. Udah, pokoknya makan. Tapi ada yang bergumul, ada yang dicium-cium, aduh ditaruh lagi. Ada yang udah gini, taruh lagi. Karena dia tahu, dia harus tunda, dia harus tahan. Karena setelah 15 menit dia bisa dapat 2. Saudara, percobaan ini, marshmallow test, saudara bisa ngelihat nanti di YouTube ya, saudara bisa search di Google. 18 tahun kemudian ketika anak-anak ini dewasa, maka dilihat hasil yang berbeda. Anak yang makan 1 dan anak yang makan 2. Anak yang makan 2 orientasinya future. Anak yang langsung makan orientasinya now. Yang penting pokoknya sekarang saya makan. Saya gak pikir. Jadi anak-anak yang orientasinya future, jelas dia lebih smart. Di dalam sosial dia lebih baik. Saudara, bagaimana ketika mereka harus menunda kepuasan seksual? Karena semalam kita baru bicara soal ini. Karena dia tahu dia akan mendapatkan kepuasan sejati, kebahagiaan sejati, sukacita sejati yang Tuhan sudah sediakan di dalam pernikahan. Jadi itu gak bisa ambil DP-nya dulu, gak bisa. Saudara, jangan mencicipi itu. Yang ada rasa bersalah, rasa malu. Takut, krisis kepercayaan. Kalau kamu sudah melakukan itu kepadaku, pasti kamu melakukan itu juga kepada orang lain kan? Katanya kamu sayang, kenapa kamu mengambil kesucianku? Oh saudara, begitu banyak pertanyaan yang hanya ada air mata. Memasuki pernikahan dengan curiga, dengan ketakutan, dengan perasaan tertuduh. Ayo saudara, kenapa anak-anak harus dilatih sabar? Yang kedua saudara, sabar berhubungan dengan pengendalian diri. Patience is not simply the ability to wait, it's how we behave while we are waiting. Jadi it's not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Waktu selama nunggu itu bukan sambil marah-marah, sambil gelisah, enggak. Waktu saya menanti, saya harus mengendalikan diri saya.
Jadi ajarin anak-anak saudara untuk bisa ngantri. Ngantri itu penting banget. Jangan kita bilang gini, maaf ya Bu, anak saya, ini anak saya anak kecil, kesian dong sama anak kecil. Lagi ngantri, suruh anaknya yang maju ke depan. Bilangnya, Om, Tante, saya duluan ya. Loh, orang semua nunggu. Anak-anak harus belajar menghargai orang lain. Apa ketika kita ngantri? Kita ngantri itu berarti kita menghargai orang yang sudah lebih dulu. Jadi saudara, belajar melambatkan langkah. Buat kita yang kepingin cepat, buat kita yang keras. Kita berjuang sekali dengan kesabaran. Bahkan orang yang seperti itu doanya gini, Tuhan berikan aku kesabaran sekarang juga. Mintanya aja gak sabar. Minta kesabarannya sekarang juga. Ayo saudara, mau mengikuti proses, gak usah protes. Karena di dalam proses Anda akan progres. Gak tahu lagi dah, saya kalau udah ini kayaknya kata-kata supaya saudara bisa hafal ya. Kalau diproses jangan protes, gitu ya. Mau diulang kata-katanya? Kalau diproses jangan protes. 1, 2, 3. Jangan protes sama Tuhan. Lama banget Tuhan prosesnya. Doa saya gak dijawab-jawab. Sampai kapan? Ayo please. Prosesmu, prosesku, kita semua ada di track yang berbeda. Nantikan, pasti semua berakhir. Jadi saudara yang ketiga, sabar itu berhubungan dengan pengampunan. Jadi ayo belajar, ubah sudut pandang. Saudara bagaimana saudara ketika tadi yang saya bilang merasa diri pintar saudara. Ya, ketika menganggap bisa semua bahasa saudara. Orang tuh kalau pintar biasanya gak sabar. Karena dia pikir kok gini aja gak bisa. Kok kamu lamban amat. Saudara mau gak pakai sisi dia, pakai sepatunya, pakai kondisinya. Jadi saudara gak cepat-cepat menghakimi. Saudara kita sering merasa, aduh kamu tuh ya, ayo dong. Gitu ya. Ayo saudara, saudara mau gak sih berjalan bersama-sama dengan anak saudara, dengan pasangan saudara berdampingan. Saudara mau gak mau, saudara mesti mematikan ego saudara. Untuk saudara bersedia menerima kelemahan, menerima kesalahan, menerima kegagalan. Dia sedang proses juga kok. Sama juga diproses. Kenapa kita gak biarkan? Kenapa kita gak beri space? Ayo saudara. Next. Jadi better to be patient than a warrior. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya suka terjemahan ini. Artinya gini. Lebih baik orang sabar daripada pahlawan. Lebih baik orang yang bisa mengendalikan dirinya. Yang bisa punya self control. Ketimbang orang yang merebut kota. Next. Jadi saudara, we could ever learn to be brave and patient if there were only joy. We could never learn to be brave and patient. Kita gak akan bisa berani, kita gak akan bisa sabar. Kalau di dunia ini cuma ada sukacita doang. Helen Keller tuh udah buta, tuli, bisu. Dia umur 2 tahun kena meningitis. Awalnya dia buta. Habis itu tuli. Kalau udah tuli ya bisu. Lalu dia rasa dunia yang tadinya ada suara, sekarang kenapa jadi sepi? Yang tadinya dunia berwarna, sekarang kenapa hitam? Wah saudara, dia penuh kemarahan. Helen Keller itu umur 7 tahun hampir dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia sering ambil gunting. Dia mau pukul-pukul. Ada seorang guru, Miss Annie Sullivan.
yang menolong Helen Keller. Sampai Helen Keller bisa baca, bisa nulis, bisa kuliah, bisa lulus. Wah, luar biasa saudara. Dia salah satu yang menerima award saudara ya. Dan kita melihat deritanya dia justru menjadi cerita. Iya, inilah apa yang Tuhan mau lewat kesabaran. Cerita hidup kita menjadi ceritanya Allah. Next. Jadi saudara, kalaupun kita punya karunia bernubuat, punya segala rahasia, punya pengetahuan, kita bisa terhormat, bahkan kita bisa dahsyat. Merasa diri benar, kalau tadi merasa diri pintar. Nggak punya kasih, sama sekali nggak ada gunanya. Kosong, next. Nah, saudara, apa itu rendah hati? Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan menyadari bahwa segala aspek dalam hidup merupakan anugerah darinya. Dan berkat andil orang di sekeliling. Rendah hati jelas bukan rendah diri. Rendah diri itu rendah hati yang palsu. Pura-pura rendah hati. Satu-satunya karakter yang orang itu gak berasa mestinya rendah hati. Karena kalau dia sudah mulai berasa rendah hati, dia udah gak rendah hati lagi. Dia akan bilang, gini-gini saya rendah hati loh. Dia sudah sombong atas kerendah hatiannya. Dari mana sikap rendah hati ketika dia sadar siapa dia di hadapan Allah? John Calvin mengatakan untuk bisa mengenal diri, mesti mengenal Allah. Nggak mungkin kita bisa tahu diri kalau kita nggak kenal Allah, saudara. Jadi di sini saudara, waktu kita sombong, karena kesombongan lain menggoda kita melihat diri kita melalui kacamata dunia dan kacamata opini orang lain. Maka buat kita penting sekali apa kata orang. Jadi apa kata orang menjadi penting karena apa buat kita? Wah, siapa dong saya? Gak kenal saya. Tahu gak saya siapa? Pernah gak dengar orang ngomong gitu? Sebetulnya kita bilang kasihan juga ya. Dia aja gak kenal siapa dianya. Dia mesti tanya. Saudara, orang sombong tuh gak pernah berasa kalau dia sombong. Nih ya, bukan sombong. Bukan sombong. Gini-gini ya. Bukan sombong, bukan. Kalau dia bukan sombong, ngapain dia ngebacain dirinya? Jadi saudara, jika Anda ingin melihat diri Anda sendiri dalam terang kebenaran, Anda harus dengan rendah hati melihat diri Anda sendiri hanya sebagaimana Tuhan melihat Anda. Jadi next ya, soal kerendahan hati, it was pride that changed angel into devils. It is humility that makes man as angels. Kesombongan mengubah malaikat jadi setan. Tapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Orang tuh bisa ngelihat Tuhan dalam hidup kita kalau kita rendah hati. Maka kerendahan hati yang harus berasa orang lain. Tapi kesombongan juga orang lain yang berasa. Dianya mah gak berasa. Next. Jadi saudara masih bicara soal rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Saudara, ayat ini ada di atas daripada seorang istri, hai istri tunduklah kepada suamimu. Seolah-olah kalau istri mesti tunduk. Kalau suami gak usah tunduk. Saudara, bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya hanya melalui kerendahan hati? Bagaimana dia bisa mengasihi dengan kesombongan yang gak bisa? Nanti yang ada mah, gue udah baik sama lu, gue udah ini, lu masih begini, lu masih begitu. Nah, gak jadi saudara. Kata Tuhan cuman dua-duanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara konflik, masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Baru saudara bisa baik lagi. Saudara gak mau berdoa di hadapan Tuhan, yang ada saudaranya melihat kesalahannya. Kesalahannya seperti apa saudara? Itu selumbar di ujung ya. Kalau kita mau bilang semut di ujung lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Jadi
Love has the power to transform our relationship. Maka kasih itu akan mengubah hubungan kita, saudara. Jadi ayo mari, kenapa kita mesti rendah hati? Karena di dalam kerendahan hati, saudara, kita akan belajar seperti Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, inilah incarnational love. Kasih yang berinkarnasi. Saudara mau sama seperti dia. Gimana saudara, anak kurang ajar. Anak yang masuk kamar, kemudian dia gak mau keluar kamar. Saudara bilang gini, dia yang salah, dia yang mesti minta maaf. Sama saya dulu, kurang ajar dia. Oh no saudara, maukah saudara yang menjadi sama seperti dia? Saudara yang ketuk dulu. Nah, ayo kita bicara. Papa minta maaf. Kalau kamu bisa kurang ajar seperti ini, pasti sedikit banyak ada andil papa. Peluk dia. Saya yakin begitu Anda minta maaf, anak itu juga bilang, "Pak, aku yang mestinya minta maaf." Saudara, bagaimana bikin meleleh hati? Nah, saudara, kalau saya mau lihat di dalam Efesus 5 itu, Anda mengasihi istri, hai suami-suami kasihilah istrimu. Sampai hati istrimu meleleh, melted. Sehingga dia melalui kasihmu dia akan tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sampai dia melted. Sampai dia meleleh. Hatinya didorong untuk mengasihimu. Maka love and respect ini menjadi satu kesatuan. Anda mengasihi istri karena Anda menghormatinya. Suami menghormati istri menghormati suami karena mengasihinya. Jadi kalau kita sudah belajar dari Tuhan Yesus, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar yang ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuhku menjadi berkat bahkan kuat. Nganggap diri baik, nggak ada kasih, sama aja nggak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, di mana kasih itu berbicara? Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati, egois, itu yang membuat kita bertengkar. Apa itu kemurahan hati? Keleluasaan seseorang untuk melakukan tindakan kasih sehingga dengan mudah memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang kepada mereka yang membutuhkan. Keleluasaan. Availability, punya kesediaan, mau direpotkan, mau diganggu. Bagaimana orang Samaria yang murah hati, dia lagi perjalanan, bisnis, maybe karena dia bawa minyak, bawa anggur. Tapi itu yang dia berikan ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan, dia berhenti, dia obatin, dia inepin. Diinepin bukan cuma dibayarin, dianya yang nginep. Nginep semalaman sama orang sakit, kebayang gak bisa tidur. Karena dia pasti sakit. Dia mau saudara memberikan apa yang ada padanya. Apakah dia akan bilang catat nomor handphone saya ya. Nanti kalau udah baik ingat ini nama saya, ini kartu nama saya. Enggak. Dia cuma pesan sama penginapan. Ini saya kasih 2 dinar. Itu biasanya cukup untuk 2 bulan. Nanti saya kalau pulang perjalanan, kalau kurang saya bayar lagi.
titip orang ini. Saya yakin dia bilang kalau udah sembuh suruh dia pulang. Karena semua ongkos saya yang tanggung. Sudah bagaimana kemurahan hati. Karena dia mengalami kemurahan yang dari Allah. Hanya itu saudara syaratnya. Jadi saudara, the opposite of love is not hate. Hate is just love gone bad. The actual opposite of love is apathy. Apatis. When you don't care a damn, ketika Anda gak peduli sama sekali apa yang terjadi kepada orang lain, itulah apatis. Dan apatis itu mendemonstrasikan a lack of concern. Maka saudara, Tuhan memberikan satu perumpamaan nanti pada hari terakhir. Ada kambing, ada domba. Lalu Tuhan mulai bertanya. Tuhan cuman kasih tahu. Waktu aku lapar, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger, I needed clothes. I was sick, I was in prison. Lalu orang itu akan tanya, kapan Tuhan, kapan? Tuhan cuma bilang, waktu engkau melakukan kepada orang yang paling hina, yang paling kecil, kau lakukan itu untuk aku. Jadi saudara, di antara saya dan siapapun di tengah-tengah ada Tuhan. Bagaimana Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhanku. Padahal di hadapan dia Nyonya Potifar. Dia sadar, tahu persis di hadapan dia Tuhan. Saudara, di hadapan saya dengan saudara, saya yakin ada Tuhan di tengah-tengah. Saya gak bisa bohong saudara. Saya harus ngomong khotbah ini untuk diri saya dulu. Saya sadar siapa saya di hadapan Allah. Itulah coram Deo. Jadi saudara, ayo, orang bisa menolong tanpa kasih, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa menolong. Karena kalau sudah mengasihi, maka hati Anda pasti akan digerakkan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Love is the willingness to surrender. Kasih itu adalah sebuah kerinduan untuk memberikan, menyerahkan apa yang paling berharga di dalam hidup saudara. Untuk memperkaya hidup orang lain. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Allah yang kaya menjadi miskin karena kita. Dia mati bagi kita. Saudara, what do I love when I love my God? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pertanyaan ini yang akan terus menerus untuk kami tanyakan kepada diri kami. Apa yang saya mau kasihi ketika saya mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi diri saya? Apakah saya mengasihi anak saya, keluarga saya, pekerjaan saya, bahkan pelayanan saya lebih daripada mengasihi Engkau? Ampuni kami Tuhan. Kalau kami punya berhala-berhala, ilah-ilah di dalam hidup kami. Apa yang menjadi kesenangan kami? Apa yang menjadi keegoan kami Tuhan? Kami lebih peduli. Kami katanya mau mengikut Tuhan. Mau setia kepada Engkau. Tapi kami gak mau sabar. Gak mau rendah hati. Gak mau murah hati. Kami tahu itu nonsen Tuhan. Tidak mungkin. Tolong kami diproses. Makin hari makin menyerupai Engkau. Kami mau minta kekuatan yang dari Engkau. Mampukan kami untuk tetap bertahan. Untuk kami setia. Untuk kami mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pimpin. Kami mau taat. Karena kami percaya kepadamu. Kami mau bersyukur, kami memohon. Hanya di dalam satu nama.
Yang sudah memilih memanggil kami, menebus kami. Bahkan memakai hidup kami menjadi alat di tangan-Mu. Mari semua yang percaya katakan, amin.